Rut 1 ayat 1-9, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, berdiamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lalu berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat yang 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Ayat yang 9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca adalah ayat-ayat pertama dalam kitab Rut, yang tadi saya dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa hakim-hakim, di mana pada waktu itu ada kelaparan dan kemudian ada satu keluarga dari Bethlehem Efrata, keturunan Yehuda yang kemudian berangkat ke tanah Moab. Dan di sana ada seorang suami Elimelek dengan istrinya yaitu Naomi, dan dia membawa dua orang anak laki-laki yaitu Mahlon dan Kilyon, dan mereka tinggal di sana. Tetapi kemudian yang terjadi adalah di tanah Moab suaminya meninggal, Elimelek ini meninggal, dan tidak lama kemudian anak-anak yang dua tadi yaitu Mahlon dan Kilyon, mereka mengambil istri orang Moab yaitu Rut dan Orpa, gitu ya. Di mana di sana adalah Mahlon menikah dengan Rut, sementara Kilyon menikah dengan Orpa. Tidak lama kemudian Mahlon dan Kilyon ini meninggal, dan sisalah tinggal Naomi dengan dua menantu perempuannya. Dan kemudian Naomi mendengar bahwa Tuhan sudah memberikan makanan di tanah Bethlehem, sehingga dia memutuskan pergi untuk kembali pulang. Dan kemudian dia mempersilahkan kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk kembali ke tanah mereka masing-masing, ke ibu mereka masing-masing, dan memberkati mereka supaya mereka bisa mendapat perteduhan dengan suami mereka, gitu ya. Dan tadi kita sepenggal ayatnya tadi kita baca, dan kalau Anda lanjutkan ceritanya, tentunya Anda tahu bagaimana kemudian Rut berkeras untuk tetap mengikut pada Naomi, sementara itu Orpa akhirnya memilih untuk kembali pada keluarganya. Waktu itu Naomi sudah berkata bahwa aku tidak mempunyai anak laki-laki lagi untuk kamu. Kalaupun sekarang aku menikah lagi dan mempunyai anak, masa kan kamu mau menunggu sampai dewasa? Dan itu menjadi sesuatu gambaran di mana Naomi mempersilahkan kedua menantu perempuannya untuk kembali ke keluarganya masing-masing. Tetapi di sini ada seorang menantu yaitu Rut yang memutuskan untuk ikut bersama-sama dengan Naomi ke tanah Bethlehem, gitu ya. Cerita lebih jelasnya Anda bisa baca dalam kitab Rut ini, ada hanya 4 pasal saja, jadi ini tidak terlalu panjang untuk dibaca, gitu ya. Elimelek itu artinya adalah Allah adalah raja. Sementara Naomi di sini artinya adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membawa sukacita atau kegembiraan, gitu ya. Mahlon sendiri artinya di sana adalah sakit-sakitan, sementara itu Kilyon artinya lemah atau sesuatu yang terbuang sia-sia. Jadi anak Elimelek dengan Naomi ini diberi nama dengan arti yang tidak bagus, di mana di sana dikatakan bahwa Mahlon itu artinya seorang yang sakit-sakitan, sementara Kilyon di sana artinya adalah seorang yang lemah atau yang terbuang sia-sia, gitu ya. Sementara itu Rut di sana ada artinya adalah persahabatan atau belas kasihan, sementara Orpa itu artinya surai atau bagian belakang leher. Itu arti kata Orpa, gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan ceritanya, kemudian mereka akhirnya sampailah ke tanah Bethlehem, gitu ya. Sampai di tanah Bethlehem, kemudian orang menyambut mereka. Dan singkat cerita kemudian Naomi memperkenalkan Rut kepada Boas yang adalah kerabatnya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Rut pasal yang kedua ayat yang pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek.
namanya Boas. Dan kemudian Boas ini seorang yang kaya dan dia punya banyak pekerja yang waktu itu mereka bertugas untuk memungut jelai dan segala macam, dan kemudian Ruth bekerja pada Boas itu. Sampai akhirnya satu ketika, singkat cerita, kemudian akhirnya Boas mengambil Ruth menjadi istrinya, dan dari pernikahan mereka akhirnya lahirlah Odet yang merupakan kakek daripada Daud, gitu ya. Itu selewat peristiwa mengenai Ruth yang tentunya saya udah bilang tadi. Lebih jelasnya Anda silakan baca dari kitab Ruth, hanya 4 pasal saja. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa hal yang penting, poin-poin yang penting dari kitab Ruth ini. Biasanya kalau kita bicara soal Ruth, biasanya yang kita selalu perhatikan adalah gambaran hubungan menantu dengan mertua yang sangat baik. Biasanya ini menjadi satu analogi, menjadi satu gambaran yang seringkali dibicarakan orang apabila kita membahas kitab Ruth. Tapi pada video ini saya ingin membahas sesuatu yang berbeda pada kitab Ruth ini. Tentang bagaimana di sana gambaran bagaimana Ruth dengan Boas ini itu menjadi satu cerminan, menjadi satu gambaran tentang hubungan antara Kristus dengan gereja Tuhan. Gitu ya. Pertama di sini saya ingin lihat sama-sama bahwa pada waktu Ruth memutuskan untuk bersama-sama dengan Naomi ke Yerusalem, ke Bethlehem, di sana Ruth menjadi orang asing pada daerah itu karena dia adalah seorang Moab. Gitu ya. Kita akan lihat dulu dalam firman Tuhan apa yang terjadi dengan orang asing pada tradisi Yahudi pada waktu itu, pada tradisi orang-orang Israel pada waktu itu. Gitu ya. Bagian pertama ini saya akan menyorot mengenai seperti apakah orang asing pada zaman itu. Gitu ya. Dalam Keluaran 12 ayat 48, firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu, mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Jadi aturan pada orang Israel, tradisi pada orang Yahudi pada waktu itu bahwa kalau ada orang asing di sana, kalau mereka ingin bergabung, mereka ikut merayakan Paskah, maka syaratnya mereka harus disunat. Gitu ya. Sunat menjadi persyaratan seorang warga negara asing yang bukan dari orang Yahudi yang mau bergabung menjadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Gitu ya. Di sini menjadi sesuatu hal yang kita sama-sama seragamkan dulu pengertian kita tentang orang asing, gitu ya. Sebelumnya yang disebut dengan orang asing itu adalah yang bukan dari keturunan Abraham, gitu. Kemudian meningkat lagi, yang disebut dengan keturunan Abraham di sana adalah bukan keturunan skala lahiriah, tetapi dari keturunan Ishak, gitu ya. Dan terus akhirnya berlanjut, jadi yang disebut dengan orang Israel di sana adalah yang terdiri dari 12 suku. Itulah yang disebut dengan orang Israel. Gitu ya. Jadi keturunan dari Yakub, kemudian 12 suku Israel, itulah yang disebut dengan orang Israel. Di luar itu adalah orang asing. Jadi di sini tidak hanya bicara soal semata-mata geografis ya, tetapi di sini bicara soal keturunannya. Dan orang asing dianggap di sana adalah yang bukan keturunan dari 12 suku Israel. Dan apabila bangsa lain di sekitarnya hendak bergabung, maka pertama kali syarat yang mereka harus lakukan adalah mereka harus disunat. Gitu ya. Dalam Kejadian 17 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ini pada zaman Abraham. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap anak laki-laki di antara kamu turun-temurun. Itu aturan buat seluruh orang Israel. Gitu ya, buat seluruh keturunan Abraham. Terus dia bilang, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi sunat di sini bisa diberlakukan pada orang yang bukan dari keturunan Abraham. Dalam hal ini adalah diceritakan bagi orang asing, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Jadi sunat menjadi syarat seseorang, orang yang asing bisa bergabung pada umat Tuhan, pada orang Israel pada waktu itu. Oke, dalam Bilangan 9 ayat 14 dikatakan, apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Dia bilang satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Jadi setelah mereka disunat, maka mereka mendapat ketetapan yang sama dan tidak ada bedanya. Dan Tuhan sewaktu itu menyampaikan firman Tuhan melalui Musa, dibilang bahwa
Umat Tuhan tidak boleh menindas orang asing, karena kamu pun pernah menjadi orang asing di Mesir. Orang asing harus diperlakukan dengan baik. Bahkan pada saat kamu menuai hasil, ada sesuatu yang jatuh, jangan kamu memungutnya kembali. Biarkan itu untuk orang asing. Jadi di sana dalam firman Tuhan diatur bahwa umat Tuhan harus memperlakukan orang asing dengan baik. Gitu ya. Mereka tidak boleh menindasnya, mereka tidak boleh memperlakukannya dengan semena-mena. Karena mereka harus mengingat bahwa mereka pun pernah menjadi orang asing di Mesir. Gitu ya. Dan di sini digambarkan bahwa setiap bangsa lain yang hendak bergabung, syarat pertama mereka harus bersunat. Dan kalau mereka sudah bersunat, maka semuanya haknya sama. Gitu ya. Dalam Imamat 19 ayat 34 dikatakan, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Nggak ada bedanya. Tuhan bilang, suluh perlakukan sama. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Gitu ya. Jadi setelah mereka bergabung dan mereka bersunat, tidak ada bedanya antara orang asing dengan orang Israel asli. Tuhan bilang, kamu harus mengasihi dia seperti dirimu sendiri. Tidak ada bedanya apa-apa. Gitu ya. Dalam Bilangan 15 ayat 15, di sini kita akan lihat dulu latar belakang dalam hukum Taurat, saudaraku ya. Bilangan 15 ayat 15 dikatakan mengenai jemaah itu harus ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Ketetapannya sama. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Gitu ya. Dan ini pun pernah terjadi pada waktu Salomo membangun Bait Suci yang pertama. Waktu itu Salomo berdoa bahwa kalau ada orang asing yang kemudian ingin berdoa, dia mengagumi namamu, maka Salomo berdoa supaya Tuhan juga mendengar doa mereka. Gitu ya. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43 dibilang, juga apabila orang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri yang jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang untuk berdoa di rumah ini. Kemudian Salomo berkata, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Jadi dari situ adalah menjadi gambaran bahwa orang Israel pada waktu itu adalah keturunan dari 12 suku. Itulah yang disebut dengan orang Israel asli. Gitu ya. Dan orang asing yang ada di sekitar mereka yang mau bergabung, maka syaratnya mereka harus bersunat. Gitu ya. Dan kalau mereka sudah bersunat, maka mereka tidak ada bedanya dengan orang Israel asli. Orang Israel tidak boleh memperlakukan mereka dengan berbeda. Semuanya harus sama di mata Tuhan. Gitu ya. Dan ini menjadi satu ketetapan yang satu-satunya berlaku untuk seluruh orang Israel maupun orang asing. Dan itu tidak ada bedanya sama sekali. Gitu ya. Begitu juga Salomo tadi berdoa, kalau ada orang yang mendengar namamu dan ingin berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal di mana pada waktu itu orang asing maupun orang Israel asing menjadi sama di hadapan Tuhan. Tetapi secara ada satu hal yang spesifik yang menjadi pembeda, gitu ya, yang Tuhan larang dilakukan oleh orang asing. Gitu ya. Dalam Ulangan 17 ayat 15 dikatakan, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi di sana di mata Tuhan semuanya sama. Di mata Tuhan Allah mengajar orang Israel untuk menyamakan semuanya. Orang asing maupun bukan orang asing, mereka harus perlakukan dengan sama dan mengasihi mereka. Tetapi ada satu aturan yang Tuhan tetapkan bahwa orang asing itu tidak boleh kau angkat menjadi raja. Raja hanya boleh diangkat dari saudara-saudaramu. Jelas, saudaraku? Dan inilah yang saya mau kita lihat sama-sama pertama mengenai cerita Rut ini. Kenapa? Karena kehadiran Rut masuk ke dalam Yehuda dan kemudian dia ada bersama-sama dengan Naomi di sana, maka Rut bertindak sebagai orang asing di sana. Gitu ya. Rut mendapatkan hak yang sama, tetapi Rut dalam kondisi dia tidak bisa bergabung karena dia perempuan. Syarat untuk bergabung adalah harus disunat dan ini tidak mampu dilakukan oleh Rut. Gitu ya. Sehingga Rut tetap ada di sana sebagai orang asing.
gitu ya. Walaupun pada waktu itu Boas dengan pegawai-pegawainya, para pemungut jelai segala macam, Boas sudah berkata kepada mereka, kalau kamu memungut kemudian ada yang jatuh, jangan kamu ambil, biarkan Ruth yang memungutnya. Karena itu memang peraturan dalam firman Tuhan bagaimana umat Tuhan harus memperlakukan orang asing dengan baik. Gitu ya. Kalau kamu sudah memanen, kalau kamu sudah menuai hasil yang bagus, ada yang jatuh tidak boleh dipungut, itu biarkan menjadi hak orang asing. Dan itu yang Ruth lakukan, dia pungut setiap kali jelai yang jatuh tadi, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kondisi Ruth pada waktu itu dia ada di Bethlehem. Dia ada dalam satu kondisi di mana dia ada di sana sebagai orang asing. Ruth sudah berketetapan mengikut Naomi. Dia sudah berketetapan untuk meninggalkan bangsanya. Pada saat Naomi menyuruh supaya mereka pulang, Orpa memilih untuk kembali ke bangsanya, yaitu orang Moab. Sementara Ruth berkata bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku, dan itu keputusan Ruth untuk akhirnya bergabung. Tetapi keadaan Ruth tidak memungkinkan dia untuk bergabung sehingga Ruth ada di Yerusalem, Ruth ada di Bethlehem, sebagai kondisi dia tetap sebagai orang asing. Jelas, aku? Dan ini yang saya jelas sama-sama, yang menunjukkan bahwa posisi Boas di sini menjadi satu pribadi yang sangat vital, yang tidak sekedar hanya semata-mata menjadi suami Ruth, tetapi dia menjadi satu pribadi yang mengakibatkan Ruth bisa bergabung sebagai umat Tuhan. Ruth bisa diperhitungkan sebagai orang asli. Dan kalau Ruth bisa diperhitungkan sebagai orang asli, maka keturunan dari Ruth bisa menjadi raja. Itulah sebenarnya peranan penting yang dilakukan oleh Boas. Gitu ya, saudaraku. Kita akan lanjutkan ceritanya, saudaraku. Itu yang pertama tentang hak orang asing. Dan kita udah lihat tadi bagaimana Ruth akan datang di sana, ada di sana sebagai orang asing. Kalau kita lihat dalam Ruth 2 ayat 10, dikatakan lalu sujudlah Ruth dan menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, waktu itu Ruth berkata kepada Boas bagaimana Boas memperlakukan dia dengan sangat baik. Kemudian dikatakan Ruth, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Ruth menyadari penuh bahwa dia orang asing, gitu ya. Dia sudah meninggalkan bangsanya, dia berkata kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dia sudah meninggalkan bangsa Moabnya, tetapi dia hadir di Bethlehem. Dia tetap sebagai orang asing karena dia tidak bisa bergabung. Karena kalau dia mau bergabung, maka syaratnya seorang harus disunat, gitu ya. Dan setelah itu dia akan mendapatkan hak yang sama. Dan kalau dia sebagai orang asing, maka dalam firman Tuhan dikatakan bahwa anak-anakmu itu tidak bisa menjadi raja, karena raja harus dipilih dari saudara-saudaramu. Gitu ya, saudaraku ya. Dan ada satu hal yang menarik yang kalau kita perhatikan dalam kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu, di sini saya ingin jelaskan sedikit mengenai satu tradisi yang mereka biasa gunakan, silsilah atau urutan keluarga. Mereka bersifat patrilineal, dalam arti kata ayah menjadi sesuatu di mana garis keturunan dihitung dari ayah, gitu ya. Tetapi apabila ayah dan ibu mempunyai kebangsaan yang berbeda, maka anak yang dilahirkan itu dihitung kebangsaannya sesuai dengan kebangsaan ibunya. Ini menjadi sesuatu yang unik, saudaraku ya. Jadi garis keturunan atau silsilah itu dihitung dari ayah. Tetapi apabila ayah dan ibunya punya kebangsaan yang berbeda, maka si anak yang dilahirkan nanti itu diperhitungkan kebangsaannya sebagai kebangsaan ibunya. Gitu ya. Karena itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan banyak peristiwa di mana misalnya saya ngambil di Esra 10 ayat 44. Gitu ya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Gitu ya. Pada waktu itu Esra pada waktu dia setelah bait suci berdiri dan segala macamnya, kemudian Esra melihat bahwa banyak orang Israel yang mengambil perempuan-perempuan asing di sekitarnya dan kemudian Tuhan marah. Dan Esra berkata kepada mereka suruh diusir perempuan asing itu, dan bukan cuma itu, dikatakan mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing. Maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Itu. Jadi pada waktu itu digambarkan bahwa anak itu milik istrinya atau milik ibunya. Gitu ya. Jadi kalau suami istri punya kebangsaan yang berbeda, maka si anak kebangsaannya akan ikut kebangsaan ibunya. Gitu ya. Dan kalau mereka diusir, maka akan diusir sebagai orang asing, sama-sama baik ibunya, istri itu tadi, maupun dengan anaknya. Dan itulah yang mengakibatkan ini menjadi sesuatu hal yang penting. Karena Ruth dalam kondisi dia orang asing. Ruth dalam kondisi dia orang asing dan dia tidak bisa bergabung. Karena syarat bergabung, dia harus disunat. Gitu ya. Dan kalau dia orang asing, maka keturunannya
itu tidak bisa menjadi raja, karena dalam firman Tuhan dikatakan Allah menyuruh, angkatlah raja dari saudaramu. Orang asing nggak boleh kau angkat jadi raja. Gitu ya. Dan untuk mengubah itu semua, satu-satunya cara adalah Rut harus menikah dengan orang asli dari Israel. Dalam hal ini adalah suku Yehuda. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan, kemudian di sanalah akhirnya Boas menikahi Rut. Dan saya udah bilang tadi, Boas menikahi Rut bukan semata-mata Boas hanya sekedar menebus Rut, dalam arti kata menjadikan Rut sebagai istrinya. Gitu ya. Boas di sana digambarkan seorang yang kaya, sanak kerabat dari Elimelek sendiri. Gitu ya. Dan ketika Boas menikah dengan Rut, itu bukan semata-mata Boas menikahi Rut dan kemudian Rut punya perteduhan, punya suami yang dia bisa, yang tempat dia berlindung. Tetapi itu membuat Rut berada pada posisi dia menjadi warga Israel. Dia diperhitungkan sebagai orang Israel. Dan akibat itu maka keturunan dari Rut itu bisa menjadi raja karena dia adalah orang Israel. Jelas, saudaraku? Jadi itu hal-hal penting dalam firman Tuhan tentang Rut ini. Gitu ya. Dan dari sini kita bisa lihat beberapa hal yang menjadi teladan dalam peristiwa ini. Di sini pertama saya akan sorot mengenai Naomi. Gitu ya. Di mana digambarkan bahwa Naomi seorang yang digambarkan artinya tadi seorang yang menyenangkan, dia sesuatu yang penuh dengan sukacita. Gitu ya. Tetapi pada saat dia kembali, kemudian Naomi bilang pada rekan-rekannya, jangan panggil saya lagi Naomi, sebut saya namanya Mara, karena saya mengalami banyak kepahitan dari Tuhan. Aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi aku kembali dengan kehilangan suami dan anak-anak. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Rut 1, ayat 20-21 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, yang artinya adalah menyenangkan atau pleasant tadi. Sebut aku Mara. Mara itu artinya pahit. Gitu ya, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dia kembali tanpa anak, tanpa suami. Gitu ya. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Itu kondisi Naomi pada saat dia pertama kali kembali. Naomi tidak mengerti, yang dia tahu bahwa dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada kepahitan yang dia terima. Gitu ya. Seorang yang menyenangkan tidak mau dipanggil lagi dengan nama itu, tetapi dia minta dipanggil dengan nama Mara, yaitu pahit. Gitu ya. Tetapi hal yang baik dari Naomi ini, bagaimana dia memberikan kebebasan kepada Rut pada waktu itu untuk memilih, baik Rut maupun Orpa, untuk dia memilih. Dia tidak memaksakan mereka untuk ikut bersama-sama dengan dia, tetapi dia memberi kesempatan kepada Orpa dan Rut untuk memilih, silahkan kalian pergi ke bangsamu masing-masing. Dan kemudian Rut memutuskan atas kehendaknya sendiri, Rut memutuskan atas kasihnya sendiri kepada Naomi dan kepada Allah Israel, dan itu adalah keputusan yang diambil oleh seorang Rut. Gitu ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa pada saat Naomi merasa bahwa dia kembali sebagai Mara, yang penuh dengan kepahitan, yang dengan tangan kosong, padahal dia pergi sebelumnya dengan tangan penuh, kemudian kejadiannya berubah. Pada waktu mulai kemudian Boas menikahi Rut tadi, dan kemudian melahirkan Odet, dalam firman Tuhan dikatakan, kalau kita lanjutkan dalam Rut 4 ayat 14-15 dikatakan, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong kau pada hari ini dengan seorang penebus. Gitu ya. Karena itu saya nanti akan gambarkan bahwa peristiwa ini tidak jauh beda. Ini sangat mirip dengan peristiwa bagaimana Yesus yang adalah orang asli dari surga menebus kita yang adalah orang asing. Gitu ya. Dan membuat kita akhirnya menjadi warga negara surga. Gitu ya. Dikatakan seperti itu, seorang penebus, termasurlah kiranya nama anak itu di Israel. Itu adalah Odet yang nanti menjadi kakek dari Daud. Lanjutannya, dan dialah yang akan menjegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada warna rambutmu telah putih, sebab menantumu, yaitu Boas tadi, yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dia kehilangan suami 1, dia kehilangan anak 2. Tetapi dia mendapatkan menantu yang mengasihi dia, yaitu Boas. Dan dia mendapatkan Boas sebagai menantunya, dan dia juga mendapatkan Rut yang adalah menantunya, yang dikatakan dia lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Naomi lebih daripada yang pertama. Seorang yang hanya berangkat dengan satu suami dan 2 anak,
dia kembali sekarang dan itu menjadi satu hal yang lebih daripada 7 anak laki-laki dikatakan. Gitu ya. Seorang yang dengan akhirnya dengan berangkat atas nama Naomi, sesuatu yang menyenangkan tetapi kembali dengan pahit, tetapi Allah memulihkan kepahitannya itu semua, dan itu menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita karena pada waktu itu Ruth melahirkan, yaitu namanya Oded. Jelas aku? Ini yang pertama yang kita lihat tentang Naomi, bagaimana seseorang yang tidak memaksakan satu kehendaknya, bagaimana seseorang yang memberi kesempatan kepada menantunya untuk memilih, gitu ya. Dia menyadari bahwa kalau dia mau memaksakan kehendak mungkin bisa, tetapi dia menyadari bahwa seseorang punya kehendak bebas untuk memilih apakah dia mau menyembah Allah Israel atau tidak, gitu ya. Dan keputusannya diambil Ruth adalah satu keputusan yang bijaksana. Bagaimana dia berkata bahwa Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal di mana itu mendatangkan berkat, dan dari sanalah akhirnya keturunan dari Daud lahir, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Naomi ini menjadi satu pribadi yang memberikan keleluasan kepada orang untuk mengikut Tuhan. Dia tidak menjadi seseorang yang memaksakan sesuatu, tetapi dia mempersilahkan seseorang melihat dan memilih apa yang terbaik baginya. Dan Tuhan memulihkan keadaan Naomi, dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari 7 anak laki-laki. Jelas aku? Pelajaran yang kedua yang kita lihat adalah tentunya dari pribadi yang itu Ruth sendiri. Bagaimana tadi saya sudah bilang, dia seorang yang dalam arti kata persahabatan atau belas kasihan, gitu ya. Seorang yang penuh dengan belas kasihan. Saya suka dengan kata-kata Ruth di Ruth 1 ayat 16 pada waktu itu, bagaimana Ruth mempunyai sikap, gitu ya. Ruth 1 ayat 16 dikatakan, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bukan cuma itu, saudaraku. Bukan cuma sekedar mengikut di mana pergi, di mana bermalam. Bukan cuma itu, saudaraku. Tapi lanjutannya adalah bangsamulah bangsaku. Ini menjadi sesuatu di mana Ruth rela meninggalkan bangsanya Moab, dan dia memilih menjadi orang Israel. Dia memilih untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Dan lanjutannya, dan Allahmu lah Allahku. Dan ini menjadi satu pribadi di mana dia berketetapan penuh untuk akhirnya mengikut arah Israel, gitu ya. Dan Tuhan tidak membiarkan satu hati yang memilih untuk mengikut arah Israel. Allah melakukan sesuatu melalui Boaz sehingga akhirnya Ruth menjadi sepenuhnya orang Israel. Sehingga Ruth sepenuhnya menjadi Allahnya adalah Allah Israel, dan dia bangsanya adalah bangsa Israel. Sehingga dari Ruth akhirnya keturunannya bisa menjadi raja, karena itu diperhitungkan sebagai saudara-saudara mereka orang Israel, tidak lagi diperhitungkan sebagai orang asing, gitu ya. Dan pelajaran yang lain yang kita bisa lihat adalah tentunya dari Boaz ini, bagaimana Boaz seorang yang berani melakukan sesuatu untuk menembus Ruth, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam dalam Ruth 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan, kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua. Pada waktu itu Boaz sudah memutuskan bahwa dia akan menebus Ruth dengan tanahnya pada waktu itu. Gitu, berkata pada tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Gitu ya. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon. Tadi saya sudah bilang istri Mahlon adalah Ruth, istri Kilion adalah Orpa, gitu ya. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksinya. Dan dengan menikahnya Boaz dengan Ruth, maka Ruth tidak lagi menjadi orang asing. Maka Ruth tidak lagi menjadi orang Moab. Maka Ruth diperhitungkan sebagai orang asli, dan dari keturunannya bisa menjadi raja. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang Boaz lakukan. Dan tadi saya sudah gambarkan bahwa ini menjadi satu gambaran, sebenarnya menjadi satu potret tentang antara Kristus dengan gereja Tuhan, gitu ya. Bagaimana Anda dan saya sebenarnya adalah orang asing. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 12-13, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Jelas bagus? Kalau Anda dan saya tanpa Kristus, kita orang asing, kita bukan warga Israel. Gitu ya. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus,
Dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita tidak bisa menjadi warga negara, tidak bisa bergabung menjadi orang Israel, kecuali dengan sunat. Gitu ya. Dan sunat yang dimaksud ini bicara soal darah yang dicurahkan. Gitu ya. Dan oleh karena Yesus datang menebus dosa kita, maka kita yang sebelumnya bukan warga negara Israel, kita yang adalah orang asing, maka kita diperhitungkan sebagai warga negara. Itu sama seperti Ruth yang menjadi orang Israel karena dia menikah dengan Boas, gitu ya. Dan di sini Boas digambarkan sebagai penebus, redeemer, gitu ya. Dan sering kita tahu bahwa yang menjadi penebus kita itu adalah Yesus Tuhan, dan dia adalah penebus kita, gitu ya. Dan akibat dari situ dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita dari dalam sorga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan kita menjadi bangsa pilihan Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang dirajani, bangsa yang kudus, itu kan, untuk umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dan itu terjadi karena Ruth menikah dengan Boas, karena Boas menebus Ruth, dan itulah yang terjadi dengan Anda dan saya, gitu ya. Mungkin kita berpikir sebelumnya bahwa kita adalah orang asing ya di negeri yang jauh, anggaplah seperti Moab, gitu ya. Dan kemudian kita berpikir bahwa saya mau mengikut Tuhan. Saya memutuskan untuk Allah Israel menjadi Allahku, untuk memutuskan bahwa akulah bangsa yang terpilih. Pada saat itu kita mau bergabung. Satu-satunya cara untuk bergabung, salah satunya cara untuk menjadi orang asli Israel adalah dengan sunat, dengan harus ada darah yang tercurah, gitu ya. Dan Yesus menebus kita itu seperti Boas yang menebus Ruth, dan mengakibatkan bahwa Ruth diperhitungkan sebagai orang Israel. Akibat itu maka keturunan dari Ruth itu bisa menjadi raja. Jadi Daud menjadi raja itu secara hukum sangat legal, saudaraku. Satu ayat yang terakhir dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Karena kita dalam Kristus, maka kita bukan orang asing. Seperti juga Ruth setelah dia menikah dengan Boas, dia bukan lagi orang asing. Dan dibilang, kamu juga bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jelas aku. Jadi ini adalah gambaran yang saya mau ceritakan tentang peristiwa Ruth, Naomi, dan Boas ini. Biasanya kita secara umum hanya melihat ini sebagai gambaran menantu dengan mertua. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam firman Tuhan. Bagaimana Ruth yang adalah orang asing dan bergabung. Dan dalam kondisinya sebagai perempuan, Ruth tidak bisa bergabung. Karena syarat untuk bergabung maka dia harus disunat. Dan keberadaan Boas di sana menjadi satu pribadi, tidak hanya kemudian memberi Ruth dan menjadikannya istrinya, tetapi Boas mengakibatkan Ruth menjadi warga negara, menjadi warga Israel, dan keturunan dari Ruth bisa menjadi raja. Dan itu adalah gambaran atau proyeksi daripada kehidupan Anda dan saya. Bagaimana di luar Kristus kita adalah orang asing. Kita bukan warga negara Israel. Kita tidak diperhitungkan sebagai orang-orang Israel. Dalam firman Tuhan dikatakan kita sebagai carang-carang liar, gitu ya. Tetapi karena Kristus mati, darahnya dicurahkan bagi Anda dan saya, itu seperti Boas yang menebus kita dan menjadikan kita orang-orang Israel. Dan dari keturunan Anda dan saya bisa lahir raja-raja. Dari keturunan Anda dan saya kita bisa melahirkan orang-orang yang akhirnya memerintah bersama-sama dengan Tuhan, gitu ya. Kalau Anda dan saya di luar Tuhan, tadi saya sudah bilang seperti hanya Ruth tadi, kalau dia tidak bergabung dan menjadi orang Israel, maka keturunannya akan tetap jadi orang asing. Dan begitu juga dengan Anda dan saya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka setiap orang yang kita layani, maka setiap keturunan kita, mereka semua dalam kondisi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi apabila kita sudah bergabung dengan Tuhan, kita sudah bergabung menjadi warga negara surga, maka kita akan melahirkan anak-anak yang kudus, kita bukan melahirkan anak-anak yang cemar, kata firman Tuhan. Gitu ya. Mungkin kita lihat satu ayat lagi, saudaraku. Dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Gitu ya. Kalau Anda dan saya tetap menjadi warga negara Tuhan, kita menjadi warga negara sorga, kita tetap bersekutu dengan Tuhan, maka keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang kudus. Gitu ya, yang diperhitungkan sebagai warga negara kerajaan sorga. Sebelumnya kita adalah orang-orang asing, sebelumnya kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Karena Yesus rela dan mati buat Anda dan saya, maka kita menjadi warga negara kerajaan surga. Dan kewarganegaraan kita adalah di surga. Dikatakan seperti itu. Dan kita bukan lagi pendatang dan orang asing, tetapi kita adalah sewarga dengan semua orang-orang kudus. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan dari semua bisa membuat pencerahan bagi kita semua tentang peristiwa Ruth, Naomi, dan Boas. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.